Shalom Bapak Ibu semuanya, pemirsa dari channel Keluarga Indonesia Bahagia, program SOS atau Sahabat Orang Sakit. Bekerjasama KIB, Keluarga Indonesia Bahagia dengan SOS menampilkan mereka-mereka yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman itu lewat pergumulan, perjuangan, karena prosesnya adalah sakit, tapi lewat sakit yang diizinkan Tuhan ada mutiara kehidupan, inspirasi kehidupan, komitmen kehidupan yang dialami oleh para sahabat SOS. Kali ini kita tamunya adalah Ibu Lewi Hani atau lebih sering dipanggilnya Ibu. Shalom semua. Ya, shalom Ibu Hani. Ibu Hani tinggal di Semarang ya? Iya Pak, di Semarang, di sebuah yayasan. Oke, selamat siang kita rekamannya, tapi yang melihat nanti ya bisa jam berapa saja. Ya. All over the world. Ya, Ibu Hani, bisa diceritakan awal gejalanya itu gimana sih, apa yang dialami sama Ibu Hani sebenarnya? Jadi gini, saya lahir normal. Tahun ini saya umur 49. Dan saya lahir normal, tapi sejak umur 3 tahun, penyakit ini meledak di dalam tubuhku. Dan saat itu nggak ada yang tahu, orang tua pun nggak tahu. Ini penyakit apa? Sempat dibawa ke mana-mana, sampai ke Jepang, kemana, sampai dibawa ke orang pintar segala. Tapi memang nggak ada yang tahu ini penyakit apa. Dan jadi kelinci percobaan juga, suruh minum obat ini, obat itu dari Jepang, tapi nggak tambah baik, tambah buruk lah. Di Jepang saat itu malah dioperasi yang memperburuk penyakit saya. Ternyata kalau dioperasi dia mengeras. Wow. Dan dari situlah baru ketahuan bahwa kalau kena pisau atau misalnya kebentur, uratnya itu jadi tulang kedua. Ibu tadi bilang mulai mengalami penyakit usia berapa, Ibu? 3 tahun. Oh, ini saya terima fotonya ini usia kayaknya 5-6 tahun kali ya. Ini 10 tahunan, Pak. Oh, 10 tahun. Jadi udah 7 tahun sebelumnya ya, usia 3 tahun udah kena. Iya, Pak. Oke, ya silakan Bu dilanjutkan lagi. Nah, kan sejarahnya umur saya, penyakit ini ikut tumbuh, ikut hidup di tubuh saya. Dan saat itu kan memang dibawa ke Singapura, ada satu dokter yang dokter tulang lah yang di sana, dan dia yang pegang saya saat itu di sana. Sempat beberapa kali berobat sama dia. Tapi dia cuma mengatakan, oh ini mungkin saat kamu berhenti bertumbuh di umur 21 tahun, penyakitmu juga tidak akan tumbuh lagi. Tapi nyatanya saat saya umur 21, penyakit ini ikut tumbuh sampai sekarang. Wow. Dan dia ternyata semakin liar, dan dia ada stadiumnya. Dan setelah mungkin entah baru 20 tahun yang lalu, Pak, baru diketahui kalau namanya ternyata FOP, nama medisnya, nama legalnya, nama kedokterannya itu FOP. Apa itu Bu? Yang FOP? Tadinya tidak fibroplasia ossificans progressiva. Fibroplasia ossificans progressiva. Oh, oke. Iya. Ini dulu dikenalnya myositis ossificans. Ossificans. Iya, itu. Itu tahun 70-an, Pak. Ketahuan penyakit ini FOB ini tahun berapa ini, Bu? FOP. FOB itu ini. Tahun sekitar 2000, Pak. Sekitar 2000. Oh, oke. Sekitar 2000, saya dikasih artikel oleh seorang saudara saya yang ternyata ada apa istilahnya, udah ada research centernya di Philadelphia, Amerika sana. Wow. Saat itu udah mulai ada.
dan itu namanya FOP. Jadi dari miositis jadi diubah jadi yang dikenalnya sebagai FOP, dan sekarang memang dikenal sebagai FOP. Jadi kalau di YouTube misal ketik miositis nggak keluar, tapi kalau diketik FOP dikenal. Dan FOP itu kalau di Indonesia belum dikenal, Pak, karena ini penyakit begitu langkanya, dan di Indonesia cuma mungkin dikenal sebagai manusia balok. Wow. Kayak manusia balok, manusia. Jadi Betul. kalau ciri-ciri atau yang dirasakan kan FOB ini apa, Bu? Disebut manusia balok, apa tangannya keras, badannya keras gitu? Posisi saya sekarang bisa dibilang seluruh tubuh kaku, Pak. Makanya kayak seluruh tubuh kaku. Oh, disebut manusia Iya, balok karena badannya kaku kayak kayu. Jadi kalau disenggol, ambruk, jatuh. Oh. Disenggol aja udah jatuh. Makanya pakai kursi gitu. roda atau tidur Dan iya, karena juga kalau nggak di kursi roda, saya sudah nggak kuat berdiri lama. Betul. Jadi saya di kursi roda. Kalau nggak di kursi roda, bed rest. Terus itu badannya kental ya, Bu, ya? FOB itu ya? Iya, karena FOP itu sejalannya dia stadiumnya semakin naik, dia ternyata punya banyak efek samping. Ada GERD, ada radang akut, ada pengentalan darah, dan terakhir kolitis. Radang usus besar. Oh, kalau radang usus besar. Kalau GERD kan asam lambung itu naik. Asam lambung. Ya, asam lambung naik. Terus pengentalan darah, itu yang membuat. Iya, asam lambung. Kalau Ibu pakai harus udah sampai level mesti pakai kursi roda karena kalau berdiri roboh itu tahun berapa, Ibu? Itu udah 8 tahun yang lalu, Pak. Ya, karena mungkin sampai ini saya tunjukkan fotonya, ini tertulis foto tahun 2007, berarti kan masih 14 tahun lalu ya. Ini masih... Jadi itu memang kadang kan waktu itu sebenarnya udah di kursi roda. Jadi gini, jadi misalnya kalau saya pergi gitu, saat mau makan, saat itu saya berdiri bentar. Kan waktu itu masih bisa makan sendiri, saya berdiri sebentar, nanti duduk lagi. Oh, gitu. Ini tahun-tahunnya 2007 ya? Tapi untuk aktivitas kemana-mananya udah di kursi roda terus. Tapi kalau sekarang sudah full. Iya. Ini 2000, saya lihat tahunnya. Jadi kalau sekarang sudah nggak mungkin. Jadi sekarang full di kursi roda dari pagi sampai malam, nanti malam udah kasur. Oh, oke. Wah. Jadi ini jauh. Cukup lama ya, 2007 masih bisa berdiri sebentar, 2010 cukup sering berbaring, sekarang harus full di kursi roda. Wah, iya, pergumulan yang tidak mudah ya. Nah, apa yang Ibu rasakan waktu Ibu mengalami vonis seperti ini, Ibu? Saya nggak tahu ya. Waktu itu kan masih kecil, saya nggak tahu ini penyakit apa. Cuma saya dari kecil kan, kok saya beda dengan yang lain, tidak bisa beraktivitas seperti yang lain. Tapi saat itu masih agak mendingnya, karena waktu itu paling enggak saya masih bisa aktivitas seperti mandi sendiri, makan sendiri, gitu kan, Pak. Dan sempat sekolah, jadi kan merasa masih oke lah sebagai anak kebanyakan. Tapi lama-lama saat penyakit ini tambah parah, saya sudah nggak bisa sekolah, dan tangan saya juga kaku, sekarang nggak bisa makan. Nah, itu kan buat saya juga sangat sangat torturing lah, sangat menderita kan, soalnya posisi setiap hari mau makan nggak bisa, mau minum nggak bisa. Jadi tangannya udah kaku. Jadi tangan ini dua-duanya kaku, satu di atas, satu di bawah. Waduh. Yang kanan di atas, satu di bawah. Tapi Pak, ini saya mau
mau pengakuan sama Pak Jarod ya. Ya. Beberapa hari yang lalu sebelum saya ikut di acara Pak Jarod ini, saya bilang itu saat aku bincang-bincang sama Tuhan, saat itu Tuhan bilang, ingetin Hani kan, Hani karena memang dari tahun kemarin bilang, Tuhan, aku capek, mau aku pulang. Tapi Tuhan bilang belum waktunya, karena kamu masih you have to let go. Sampai kamu bisa let go, baru kamu ketemu aku. Tuhan berkata begitu. Dan berjalannya waktu, saat di sini saya diproses, sampai satu titik Tuhan baru ingatkan, tahukah kamu, jika tanganmu enggak aku ikat, dengan posisi satu di atas, satu di bawah, kamu sudah lama bunuh diri. Aku tersentak kaget. Dan itu karena aku nggak bisa lari sama Tuhan kan. Aku minta ampun sama Tuhan. Karena memang iya, mungkin kalau aku tanganku nggak diikat sama Tuhan dalam posisi seperti itu, mungkin Pak, mungkin aja. Karena udah posisinya udah capek. Capeknya udah capek pikiran, bukan cuma capek secara badan, jasmani, tapi juga capek secara mental. Itu. Yang Jadi ini benar-benar yang kayak tongkat ini membuat tangan pisah ya. Satu atas, satu bawah gitu ya. Iya, Nah, Oh. tongkat itu cuma buat pegang, bukan buat megang HP, Pak. Jadi Oh. tongkat hijau itu buat megang HP. Oke, oke. Ya, ya, ya. Wah, Jadi saya posisi itu bawa tongkat sama kaca. Karena kalau kaca itu spion saya, Pak, untuk melihat ke belakang, lihat ke atas gitu kan, Pak. Karena oh. posisi kan saya nggak bisa tengok ke kanan, tengok ke kiri kan, Pak. Jadi, Jadi saya pakai kaca sebagai spion. tangan buatan itu bisa untuk megang kaca atau pegang HP. Jadi kalau yang tongkatnya itu buat pegang HP. Kalau HP-nya itu nggak diganjel sama tongkatnya, nggak bisa, Pak. Pas jatuh. Satu, kan, Pak. Oh, tapi kalau pegang, Ya itu, ini yang sebelahnya ini kaca ini ya buat spion, lihat belakang, lihat. Wow. iya, Ya, ya. Pak. Iya, Wow. Pak. Pakai kaca spion. Ibu, saya lihat ini Ibu mengalami hal yang luar biasa ya. Mau ngelihat ke belakang aja pakai kaca spion, tapi pakai tangan buatan, terus duduk di kursi roda. Ini hal yang tidak mudah. Bagaimana Ibu bisa kuat, Bu? Ya, aku sendiri juga nggak tahu ya, Pak. Karena mungkin ngalir sama Tuhan ya, Pak. Sejak kenal Tuhan atau ditangkap Tuhan, itu kan juga satu perjalanan yang roller coaster, saya bilang kan. Naik roller coasternya Tuhan, ada ups down-nya tuh sama Tuhan. Tapi gimana pun aku lari, Tuhan pasti tangkap aku lagi. Dan pada satu titik Tuhan ingatkan, aku kasih kamu dari awal pertama aku tangkap kamu adalah dengan Mazmur 23. Wow. Dan entah gimana, aku sadar tidak sadari, Mazmur 23 itu jadi pegangan hidupku, Pak. Itu. Dan mungkin yang sekarang aku sadari itu mercusuar hidupku. Itu yang jadi mercusuar hidupku. Dan aku saat meresapi Mazmur 23 itu secara dalam, benar-benar wow, begitu lengkapnya dalam Mazmur 23 itu sebuah perjanjian Tuhan yang sangat lengkap. Ada semua di situ. Dan mungkin itu yang membuat aku bisa bertahan sampai detik ini, dan yang membuat aku benar-benar mungkin kembali ke Tuhan, karena jujur aku selama ini lari, Pak. Lari sama panggilan Tuhan. Karena aku begitu capeknya, aku lari sama Tuhan.
Tapi kembali lagi Tuhan tangkap Hani, tangkap saya. Terus saat itu dengan ayat satu lagi, Galatia 2:20. Dan saat itu Tuhan kasih ayat itu, benar-benar nangis Pak, bertobat minta ampun. Karena di saat itulah aku sadar, ternyata selama ini aku pancul sama Tuhan dan ternyata tetap kalah kan. Kita mau gimana pun bergulat sama Tuhan, pada akhirnya Tuhan yang pasti menang. Dan di situ membuat aku sadar yang mungkin selama ini pikiranku yang tidak menyadari atau koma, aku bilang sedang koma. Dan saat itu juga sadar, tercelikkan mata rohaniku kan, bahwa Tuhan yang di dalamku, aku di dalam Tuhan. Sebentar, Aku saya hidup bukan aku lagi. baca Galatianya dulu ya. Ini Galatia 2 ayat 20. Ya, Saya baca atau mungkin dari ayat 19-nya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20-nya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, wow. Terima kasih Pak, udah dibacakan. Wow. Itu Pak. Itu yang buat saya benar-benar sudah surrender. Sekarang benar-benar menyerah sama Tuhan. Benar-benar terserah, karena kalau dibilang hidup itu benar-benar hidupku anugerah Pak, karena Tuhan nggak tahu sudah berapa kali menyelamatkan aku dari maut, benar-benar menyelamatkan aku dari maut. Iya, gitu. iya, iya. Mungkin kalau Tuhan nggak selamatkan. Makanya nih ayat 21-nya juga bagus banget nih. Ayat 20-nya tadi kan, hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Karena Anak Allah mengasihi aku. Kalau ayat 21-nya, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran, maka sia-sia. Aku tidak menolak kasih karunia. Betul, hidup selanjutnya atau hidup sekarang ini adalah kasih karunia. Dan ini pengertian dari firman Tuhan ini yang membuat Ibu yang cukup panjang ya cerita sakitnya sejak umur 3 tahun, lalu nggak bisa sekolah. 2007 sudah mulai kursi roda, walaupun kadang-kadang bisa berdiri. 2010 sampai sekarang sudah 11 tahun. Dan itu bukan waktu yang pendek, tapi benar-benar firman Tuhan itu yang memberi kekuatan sama Ibu ya, Bu Hani ya? Iya Pak. Wow. Benar-benar yang menjadi kekuatan. Wow. Kekuatan untuk aku bertahan hingga sekarang. Kalau bukan firman Tuhan, bukan anugerah Tuhan, mungkin hari ini nggak ada lagi Hani yang sekarang. Mungkin masih belajar, terus belajar, tapi semakin mengenal pribadi Tuhan yang sebenarnya. Wow. Itu Pak. Wow. Nah, kalau mengenal SOS, tahun berapa Ibu kenal sahabat orang sakit SOS? Itu tuh aku lupa Pak, tapi pastinya sebelum pandemik ya. Kalau nggak salah 2017 atau 2018, saat itu karena saya di Opnam, Anfal kan. Waktu itu karena kalau nggak salah pengentalan darah. SOP-nya kumat, kambuh melalui pengentalan darah, dan mau nggak mau harus Opnam karena darahnya udah macet. Dokternya udah saranin, udah kamu sekarang harus Opnam. Saya masih niku sama dokternya, Dok, harus Opnam tah. Lah kamu masih udah seperti itu nggak Opnam, bahaya. Ayo Opnam sekarang. Dipanggilkan ambulan, Opnam malam itu juga. Dan selama itu Opnam di rumah sakit itu 3 minggu, Pak. Wow. Dan saat saya di Opnam itu entah gimana, kakak sepupu saya
mengenalkan SOS itu, Pak. Jadi orang dari SOS datang berkunjung pada Hani di kamar rumah sakit yang Hani dirawat. Di situ satu orang SOS sampai akhirnya Bu Kumala juga datang. Satu kumpulan semua pada datang, dan saat itu mulai kenal sama SOS, dan sejak itu setiap minggu dikunjungi sama mereka. Cuma sejak pandemi kan tidak mungkin ya, cuma ketemunya lewat WA atau lewat Zoom itu, Pak. Dan mungkin juga karena SOS itu juga selama ini menguatkan saya saat saya benar-benar sudah down atau terpuruk. Karena ada kalanya benar-benar sudah capek, terpuruk, nggak tahu harus gimana lagi, nggak tahu harus ke siapa lagi, karena merasa sudah lonely kan, nggak punya siapa-siapa. Dan saat itu mereka hadir sebagai sebuah keluarga yang selalu menguatkan, selalu mengingatkan, itu Pak. Wow. Dan itu juga yang menjadi Hani juga bisa bertahan sampai sekarang. Dan saya dengar Ibu juga mulai bersaksi sekarang ya, Ibu ya? Iya, Pak. Wah, itu, Pak. Luar biasa loh. Itu, Pak. Jadi mulai bersaksi ke mereka-mereka yang lain, yang menguatkan orang lain juga yang sedang down ketika mereka diizinkan Tuhan mengalami sakit, dan Ibu mulai bersaksi di SOS juga ya, Ibu ya? Iya, Pak. Wah, luar biasa. Oke, Bu, kembali ke soal sakitnya. Dari perjalanan yang panjang itu, kalau ingat-ingat yang paling Ibu betul-betul down, rasanya capek hidup, aduh Tuhan panggil aja, kalau nggak kuat, itu yang kejadian yang kapan itu, Ibu? Itu tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin. Kemarin itu karena mungkin puncak-puncaknya saya benar-benar down, dan saat itu hanya bilang, Tuhan, capek Tuhan, mendingan bawa pulang aja Tuhan, gitu. Dan kemudian saya sadar itu salah, karena saya memaksa Tuhan bawa pulang saya, kan belum waktunya, dan itu salah. Saya minta ampun sama Tuhan, dan kemudian Tuhan bukakan satu demi satu pengertian bahwa saya harus mengerjakan apa yang jadi bagian saya dulu. Harus selesaikan dulu. Walaupun di dunia ini sembuh nggak sembuh secara jasmani, yang Hani tangkap adalah Tuhan mau beresi hati Hani. Karena hati Hani yang mungkin sudah terlalu marah, terlalu pahit, terlalu tidak terima, itu yang selama ini menguasai hati Hani yang begitu begitu dalamnya, sampai begitu sakitnya, dan itu mungkin tanpa sadar mempengaruhi penyakit Hani, kan. Bukannya tambah baik, mungkin juga tambah parah, karena posisi Hani yang hatinya nggak beres. Itu. Dan Tuhan mau Hani ampuni satu persatu orang yang sudah menyakiti Hani. Dan jujur Pak, itu nggak mudah. Karena yang utama itu memang Tuhan meminta Hani mengampuni kedua almarhum orang tua. Oke. Itu. Karena kenapa? Karena sebenarnya almarhum mama dulu sempat aborsi Hani. Oke. Gitu. Dan itu Hani tahunya setelah Hani sudah umur hampir 20 tahun. Dan itu benar-benar menyakiti bukan cuma hati, jiwa Hani. Dan di satu pihak kepada Papa, ternyata yang tanpa sadar Hani marahnya, kenapa Papa saat tahu Mama mau ngaborsi, diem aja.
Itu. Jadi itu juga mempengaruhi sosok Bapak di surga, Pak. Jadi karena seolah-olah kan apa itu namanya, image-nya sudah rusak, sosok Bapaknya sudah rusak kan, sosok Bapak di surga sudah rusak, dan itu yang sedang Hani kerjakan hari-hari ini yaitu berdamai. Berdamai bukan cuma dengan diri sendiri, tapi juga berdamai dengan Bapak di surga. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan papa mama yang sudah dipanggil Tuhan, berdamai dengan keadaan. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya, memang itu ya tidak mudah, tapi ya, Tuhan membawa ke situ ya. Dan itu harus dilakukan, dan dalam anugerah Tuhan, walaupun susah, paling enggak Hani sudah melangkah awal pertamanya. Iya. Walaupun mungkin belum seperti atau sesuai yang Tuhan inginkan, tapi Hani sudah melangkahkan awal bahwa Hani bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku mau ngampuni. Entah gimana caranya, Tuhan yang memampukan. Karena Tuhan, tanpa Tuhan yang memampukan, saya sendiri nggak bisa. Aku sendiri nggak sanggup. Ya. Itu. Wow. Dan di situ Tuhan ajarkan banyak hal dan dibukakan banyak hal yang membuat Hani bertobat setiap hari, ngakuin sama Tuhan setiap hari. Mungkin PR yang belum selesai, itulah yang harus Hani kerjakan hari demi hari saat-saat ini, apa yang Tuhan inginkan. Bukan lagi apa yang Hani inginkan, tapi benar-benar apa yang Tuhan inginkan. Wow. Itu yang menjadi prioritas Hani saat ini. Wow. Itu. Wow. Oke, saya ini dulu nanti ya Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan kesaksian ini luar biasa ya, dari umur 3 tahun terkena sakit, umur 20 tahun, sekitar umur 20 tahun baru sadar bahwa dulu pernah akan digugurkan, dan itu membuat luka batin yang cukup panjang, selain bukan luka batin tapi luka fisik yang tidak bisa berdiri. Ketika minta Tuhan panggil, maka Tuhan bilang belum waktunya. Karena memang firman Tuhan berkata demikian dalam Ibrani 9 ayat 27, bahwa manusia hanya satu kali mati, setelah itu dihakimi. Jadi setelah dipanggil Tuhan, setelah meninggal, manusia tidak bisa bertambah rohani, tidak bisa bertambah baik, tidak bisa bertambah naik kelas rohani. Kita tidak percaya mengenai reinkarnasi, di mana orang setelah mati masih bisa bertambah baik, tapi hanya sekali saja. Karena itu sebenarnya setiap masih hidup adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap kali kita masih hidup adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih mulia. Setiap kali kita dikasih perpanjangan waktu hidup adalah kita diberi kesempatan untuk menikmati kekekalan yang lebih baik, lebih mulia, lebih berharga, karakter yang makin mulia, yang disempurnakan. Dan kalau istilah saya, naik kelas rohani, naik kelas kemuliaan, itu dilakukannya waktu kita hidup. Karena firman Tuhan mengajarkan orang hidup satu kali, dan setelah itu akan dihakimi. Karena itu, hidup adalah kesempatan. Kalau Ibu Hani yang sudah terbaring di kursi roda, masih pengen melayani, bahkan sudah melayani sekarang dengan kesaksian-kesaksiannya, baik lewat SOS ataupun ibadah-ibadah Zoom, tentu kita harus iri dalam tanda petik. Kalau Bu Hani aja bersaksi, kenapa kita tidak? Bahkan tadi saya mendengar dari Bu Foni bahwa Bu Hani belajar pelayanan, belajar Alkitab. Mungkin soal belajar ini Ibu Hani boleh tambahkan lagi ceritanya gimana Ibu belajar Alkitab, atau sekolah Alkitab, atau sekolah pelayanan, atau apa Ibu? Saya tadi kurang menangkap. Itu jadi gini Pak. Waktu Hani mulai ikut di yayasan ini, nggak lama kemudian diajak sama yang punya yayasan, yuk Ci, sekolah. Kan karena dia udah ikut, bilang enggak lah. Kan merasa kan enggak bisa, karena posisi kan Hani kan
SD aja nggak lulus kan, nggak mungkin kan, sadar diri kan Pak, nggak mungkin bisa sekolah tinggi. Tapi dia bilang, ayolah Cik daftar aja, aku daftarin ya. Didaftarin bener Pak, Wah. daftarin bener, nggak lama diwawancara, terus habis diwawancara, besoknya, oke Bu, besok ikut kelas ya. Hah? Terbengong kan Pak? Ya udah ikut kelas sampai sekarang dan itu pendidikan teologi ya Pak. Ya. Pendidikan teologi ya di D3. Wah. Dan itu pun buat Hani nggak terpikirkan karena buat Hani nggak mungkin, itu suatu yang nggak mungkin. Karena itu suatu hal yang nggak mungkin. Yang bisa Hani ambil, Hani bisa jalani itu. Tapi Tuhan kasih, dan di situ belajar pengenalan firman Tuhan secara yang Tuhan mau, dan ternyata yang Tuhan mau adalah mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran. Wow. Bukan dengan logika kita, bukan dengan pikiran kita, tapi benar-benar belajar firman dengan dalam roh dan kebenaran. Kalau kita belajar atau mempelajari firman dengan logika, ya itulah Pak, mungkin banyak yang bilang akan sakit hati kan belajar firman. Tapi semakin sini, kenapa ya Tuhan? Ternyata, oh iya, yang Tuhan ajarkan saat belajar firman, kita harus terbuka pikiran kita, open our mind, kan? Biar Tuhan yang mengalir, biar Roh Kudus yang mengajari secara intens, bukan kita mengerti dengan cara pikir kita sendiri, tapi Tuhan yang mengajari detail demi detailnya. Karena satu ayat, satu waktu di lain waktu artinya udah beda, kan di situ. Jadi sangat dalam dan sangat tidak diduga satu demi satu ayat, dan itu mungkin buat Hani juga sekarang semakin belajar mengenal firman, untuk mungkin yang Tuhan mau, mungkin dipersiapkan untuk melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan mau, itu Pak. Wow. Karena semuanya, Haninya tadinya nggak terpikirkan, ini buat apa gitu loh. Karena belajar itu kan buat orang yang melayani, Hani pikir, Hani belajar buat apa? Nggak mungkin kan Hani khotbah, Hani pikirnya gitu. Nggak mungkin kan Hani melayani, tapi oke lah. Cuma nurut, taat sama Tuhan saat Tuhan suruh. Belajar taat, Hani ambil pendidikan itu, belajar di sekolah itu, itu sekolahnya online. Setiap minggu 2 kali. Nah, di situ belajar, dan saat ini mungkin sudah setengah perjalanan Pak. Tahun depan lulus Pak. Doakan Hani lulus ya Pak. Itu. Wow, ini luar biasa sekali. Saya nggak banyak komentar hari ini karena kesaksiannya sudah merupakan komentar itu sendiri dari kehidupan firman yang dihidupi. Ya, mungkin saya mau menekankan aja kepada Bapak Ibu pemirsa dari channel Keluarga Indonesia Bahagia ini ya. Coba Ibu Hani yang memiliki kelemahan fisik dalam posisi hidup di kursi roda dan semangat untuk sekolah Alkitab untuk bisa melayani dengan lebih baik lagi, sehingga tidak hanya cerita, karena emang ya tidak semua orang punya cerita atau punya kesaksian itu luar biasa, tetapi cerita-cerita itu kan juga tidak boleh menyimpang dari firman Tuhan. Dan untuk itulah Ibu Hani masih ada semangat dalam kondisi yang seperti ini untuk belajar firman Tuhan. Ini menurut saya harus memicu kita semuanya yang terlibat di dalam pelayanan, apapun jenis pelayanan itu. Mau guru sekolah minggu, mau WL, mau kesaksian, mau pendoa syafaat, mau bersaksi. Untuk bisa melayani lebih baik lagi, ya kita harus belajar firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan dalam hal ini kita mendapat
teladan ya dari Ibu Hani, semangatnya yang luar biasa dalam hal mengiring Tuhan. Ya, Ibu Hani, ada pesan terakhir untuk kita semuanya yang menyaksikan program ini dari Ibu. Silakan Ibu. Saya hanya mau bilang, apapun yang kita alami, sekalipun tidak ada dasar berharap, tetaplah berharap. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan jangan take things for granted. Hidup itu anugerah. Sayangilah hidup seperti kita sayangi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, menyayangi kita. Dan semakin belajar mengenal hati Tuhan dengan cara yang Tuhan mau, bukan dengan cara kita, bukan dengan mood kita, bukan dengan pikiran kita, dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Wow, terima kasih Ibu Hani. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami mendapat pelajaran hidup dari Ibu Hani dalam posisinya yang tidak sehat, dalam posisinya yang harus di kursi roda. Bahkan itu bukan baru saja, tapi sudah belasan tahun, bahkan sejak kecil sebenarnya sudah waktu yang begitu panjang. Bukan sebuah kesaksian yang pendek atau spontan, sporadis, tapi sebuah kesaksian mengenai kehidupan yang dijalani lewat lembah-lembah air mata, lewat bayang-bayang maut, lewat rumah sakit demi rumah sakit, lewat harapan dan kandas lagi, keyakinan sembuh dan hilang lagi, sampai pasrah pada keadaan, bahkan minta dipanggil Tuhan. Tapi kami mendengar hari ini bagaimana Ibu Hani tegar dan bangkit kembali, bahkan semangat sekolah Alkitab untuk melayani, bukan asal melayani, tapi lebih sungguh-sungguh melayani dan dengan benar melayani. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Hani. Dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang sempurna, ada penghiburan yang sempurna. Tuhan memberi hati yang mulia, yang tabah, hati yang dimurnikan seperti emas, untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang tua yang sudah bersama dengan Tuhan, sehingga apapun yang diingat mengenai masa lalu, diri sendiri, orang tua, menjadi kenangan yang digunakan untuk kebaikan, menjadi memori yang dipakai untuk melayani, menjadi sebuah cerita yang dipakai untuk menjelaskan firman, menjadi sebuah pengalaman yang dipakai untuk meneguhkan kesaksian. Semuanya bukan untuk diingat dan menyakiti diri sendiri, tapi diingat karena memang tidak bisa dilupakan, bahkan tidak perlu dilupakan. Tapi semuanya diingat untuk kepentingan melayani orang lain. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Hani, berikan hati, pikiran yang semakin seturut dengan firman-Mu dan memiliki kehidupan yang semakin mulia. Kami berdoa juga buat kami sendiri dan untuk para pemirsa dari program Sahabat Orang Sakit dalam channel Keluarga Indonesia Bahagia ini, Tuhan memberi hikmat, inspirasi lewat kesaksian hari ini, bahwa ada kehidupan yang begitu kuat, ada kehidupan yang begitu tabah, karena ada kisah nyata Tuhan menyertai, Tuhan menghibur, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan memberikan nilai-nilai kekekalan. Biar itu juga yang kami alami bersama dengan Tuhan dalam hidup kami, hidup yang semakin mulia, hidup yang semakin mengenal Tuhan, hidup yang semakin melayani dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Ibu Hani. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Kita diberkati semuanya, juga diberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa pada acara selanjutnya dengan tamu yang lain yang pasti akan menguatkan kita semuanya. Seperti hari ini juga bersama dengan Ibu Lewi Hani. Tuhan memberkati.